itu di Amsal itu. Gimana coba saya Di Amsal 21 coba butir 18 baca bang. itu gini. Orang fasik dipakai sebagai ganti tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke. Jadi Gitu. penghukuman itu kalau seandainya orang jujur itu akan digantikan oleh orang fasik. Gitu, Bang. Konteksnya sih harus dibaca penuh gitu bang. Nah, biar Saya Kores, lanjut. lanjut. Aku Waduh, mau nanti ya. Usulan dulu. Santai dulu gasnya gede amat sih bang. Ganti kan. Yuk. Ini Amsal tadi tanya tadi tuh Amsal 21:18. Harusnya berapa? Hamsa, itu ada Bible cetak ya di rumah? Ya, ini aku sudah tunjukin barusan gitu. Tanya dia Oh, maksudnya gimana gitu loh. iya jadi kalau misalnya kita ke banyak doktrin-doktrin Kristen itu yang selalu membawa-bawa perjanjian lama. Ketika kita cek bersama-sama untuk membaca doktrinnya, itu nggak tertulis ternyata, nggak ada di situ, gitu. Yang ada malah yang tadi, gitu. Dimana ketika kita berbicara tentang tebus menebus, maka dalam konsep orang Yahudi, terutama di Amsal, yang dipakai menjadi penebus itu bukan orang kudus, tapi orang fasik. Yang ditebus siapa? Ya orang kudus ini, atau si orang benar. Gitu Polaris maksudnya. Nah hal ini, ya Iya oke bang, oke. ada yang mau disampaikan dulu? Oh enggak bang, saya cuma pengen tahu gitu, biar tahu apa ya isinya gitu, biar saya pelajari gitu. Jadi lumayan walaupun kita nggak tahu jadi tahu gitu. Polaris Kristen, Polaris. Iya bang. Ya, jadi alhamdulillahnya Islam karena kita sudah mempunyai kitab suci kita sendiri, sehingga ketika kita mempelajari kitab suci yang lain, baik yang Yahudi maupun Kristen, sebagai bentuk mengcounter para penghujat Islam, kita membaca itu terlepas dari doktrin, gitu. Sehingga kita membaca benar-benar apa yang tertulis. Jadi mudah kita mengertinya. Kalau misalnya sudah diselimuti doktrin duluan, apapun yang tertulis itu akan dialegorikan, itu akan dibikin menjadi perumpamaan. Nah, ini bahaya untuk keimanan atau kehidupan nanti di akhirat, gitu kawanku. Iya. Tapi kalau di kita kan apa ya, sekalipun doktrin, tapi kalau apa sih ibaratnya gimana ya? Kalau emang itu turun nikmat Tuhan nggak akan mempan gitu bang. Tuhan itu gini Polaris, Tuhan itu maha baik gitu. Dalam Islam tidak ada orang satupun manusia yang akan kuat menahan sedihnya ketika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rizkinya kepada seluruh manusia di dunia, walaupun manusia ini menyekutukannya dan mengatakan bahwa dia punya anak, gitu. Jadi rizkinya Tuhan itu tetap turun kepada kita selama kita berikhtiar atau berusaha untuk mendapatkan itu, gitu. Nanti tunggu di hari penghakiman, hal tersebut akan dituntaskan segala-galanya. Tapi selama di dunia, selama lu berikhtiar, maka Allah akan memberikan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, gitu. Nah, kita kembali ke doktrin. Posisinya sekarang, kalau misalnya doktrin ini, contoh misalnya, dalam Islam itu kita mengimani tauhid, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Ini doktrin, gitu kan? Tapi apakah ada dalam Al-Quran? Ada. Allah berfirman gitu. Katakanlah Allah itu tunggal. Kul huwallahu ahad. Kan gitu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu tunggal. Itu Allah sendiri yang mendiktekan kepada kita. Tertulis gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tidak tertulis Polaris, ini jatuhnya mengfitnah Tuhan. Kejahatan besar. Kejahatan yang besar sekali. Gitu kawanku. Ustaz Tata udah standby belum ya? Ya begitulah bang. Ya silahkan Polaris. Sini aja. Ada lagi yang jangan apa kita nggak debat ya. Kita menjelaskan apa yang ditanyakan. Sekarang Polaris kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Ya enggak, saya kan cuma datang lihat tema gitu. Kapan Yesus jadi Tuhan? Ketika dia mati.
Kenapa alasannya? Karena dia menghujat dirinya sebagai sama lah gitu dengan Allah. Waduh. Oh. Ada lagi yang mau ditanyakan soal Islam? Oh, kalau Islam gini, kalau pertanyaan Islamnya. Maaf nih Bang ya. Iya, iya. Jangan tersinggung atau Aman-aman. Gua udah terlalu banyak makan penghujat, jadi tahu mana yang arahnya menghujat, mana arahnya yang memang benar-benar ingin tahu bertanya gitu. Silahkan. jadi kan ada tertulis tidak Tuhan selain Allah. Berarti kan di Al-Quran itu tidak boleh mengenal Tuhan gitu. Apakah pernah tertulis ada Tuhan di Al-Quran itu gitu? Sudah jelas tiada Tuhan selain Allah. Kalau di kita Bang, jangan ada padamu Allah lain gitu. Begitu Bang. Guys, Pin. Ya lanjut Ustaz. Ustaz Tata ini kerja bagiannya. Waduh. Ya, jadi gini ya. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dikenalkan para nabi, yaitu tauhid. Semua para nabi tauhid. Tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka menyembah pohon beringin, berhala, dianggap Tuhan, sesembahan. Akhirnya Islam meluruskan, apa yang kamu sembah Tuhan yang kamu yakin itu bukan Tuhan. Tiada Tuhan kecuali satu. Makanya la ilaha illallah itu maknanya apa? Pertama isbat, dua nafi, kedua isbatnya. Maksudnya gini, la di situ mentiadakan apa yang mereka sembah berupa patung, berhala, mau dia pohon beringin. La, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Baru illa menetapkan cuma satu. Ibaratkan gini ya. Madu ngaku ganteng di sini, Alfi ngaku ganteng, Kores ngaku ganteng, semuanya ngaku ganteng. Tidak ada yang ganteng kecuali Arif. Gitu. Berarti cuma Arif yang ganteng, lainnya ngaku-ngaku. Berarti hanya Allah yang Tuhan, yang lainnya itu cuma keyakinan doang. Gitu maksudnya ya. Yang benar itu maksudnya tiada Tuhan selain Allah itu gini. Mereka yang mereka sembah ini bukan Tuhan, itu tidak ada, itu bukan. Illa kecuali satu yang Tuhan, benar-benar Tuhan itu, yaitu Allah. Gitu maksudnya dalam bahasa Arab itu ya. Jadi la itu menafikan, illa menisbatkan, ya, menentukan cuma satu Tuhan itu yang benar, yaitu Allah, yaitu Tuhannya yang disembah semua para nabi. Gitu. Silakan. Ya gitu ya Pak. Cukup aja gitu doang. Ya udah Pak, sampai sini aja ya. Makasih.